Linking on my brain. Okay, 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 okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf pusat sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah suatu silinder panjang lansing jaringan saraf yang memanjang dari batang otak. Sumsum tulang belakang berada di dalam saluran tulang belakang atau kanalis vertebralis. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang belakang dan juga selaput meninges. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar saat ini. Potongan dari sumsum tulang belakang di atas menunjukkan bagian dalam tersusun dari bahan abu-abu, disebut substansi kelabu atau substansi grisea. Dan bagian luar yang tersusun dari bahan putih, disebut substansia putih atau substansia alba. Substansia putih pada sumsum tulang belakang terdapat 6 lekuk menurut panjangnya yang membagi substansi putih menjadi kolumna panjang. Lekuk paling dalam adalah visura median anterior bersama dengan sulcus median posterior yang agak lebih dangkal memisahkan sumsum tulang belakang menjadi dua bagian simetris. Sulcus anterolateral dan sulcus posterolateral memisahkan setiap bagian sumsum tulang belakang menjadi 3 kolumna atau funiculi, yaitu anterior atau ventral, posterior atau dorsal, dan lateral. Kolumna ini terdiri dari bundel-bundel besar serabut saraf yang disusun dalam berkas-berkas atau traktus. Substansia kelabu pada umum sumsum tulang belakang berbentuk kasar seperti huruf H. 3 dimensi. Di tengah-tengah substansi kelabu ini terdapat saluran sentral atau kanal sentral yang berisi cairan cerebrospinal dengan dari H. Substansia kelabu disebut kornu. Kornu pada substansi kelabu ini dibedakan atas: 1. Kornu posterior belakang, kornu anterior depan, kornu lateral. Pada kornu belakang terdapat badan-badan sel saraf interneuron yang akan bersinapsis dengan saraf-saraf. Pada kornu belakang terdapat badan-badan sel saraf interneuron yang akan bersinapsis dengan saraf-saraf aferen. Pada kornu depan terdapat badan-badan sel saraf aferen, saraf motoris yang aksionnya akan menuju ke otot-otot rangka. Badan-badan sel saraf otonom yang akan menginnervasi otot-otot polos. Otot jantung dan kelenjar-kelenjar eksokrin berada di dalam kornu lateral. Saraf-saraf spinal melekat pada setiap sisi sumsum tulang belakang sebagai akar belakang atau akar depan. Serabut aferen masuk sumsum tulang belakang melalui akar belakang, sedangkan serabut eferen meninggalkan sumsum tulang belakang melalui akar depan. Badan-badan sel saraf aferen pada setiap tingkat berkelompok dan ganglion akan akar belakang. Saraf spinal diberi nama menurut daerah tulang belakang di mana ia muncul, yaitu 8 pasang saraf cervicalis, 12 pasang saraf thoracalis, 5 pasang saraf lumbalis, 5 pasang saraf sacralis, 1 pasang saraf coccygeal. Fungsi dari sumsum tulang belakang tersendiri yaitu: 1. Jalur penjalaran impuls saraf dari dan ke otot. Jalur utama yang menghubungkan otak dan sistem saraf tepi. Pusat refleks utama. Struktur bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah suatu kelompokan saraf terbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang tersebut terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen mempunyai sepasang akar saraf di kanan serta juga kiri. Akar saraf depan ventral atau saraf eferen tersebut bertindak ialah sebagai motorik. Sedangkan pada akar saraf belakang atau dorsal atau juga saraf aferen itu bertindak ialah sebagai sensorik. Segmen-segmen pada sumsum tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, antara lain: cervical, leher terdiri dari 8 akar saraf, torak dada terdiri dari 12 akar saraf, lumbar perut terdiri dari 5 akar saraf, 4 sakrum pelvis terdiri dari 5 akar saraf.
Coccygeus tulang ekor terdiri dari satu akar saraf. Dari tiap-tiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Sebagai contohnya, saraf otak torak berarti mempersafi pada bagian dada, kulit atau otot pernapasan serta organ-organ di dalamnya. Begitu untuk seterusnya sampai pada mempersafaki kaki. Bagian sumsum tulang belakang. Apabila dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian abu-abu yang berbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Bagian putih atau substansia alba. Bagian putih substansia alba ini terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson, yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson itu membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Cara kerjanya, saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Bagian abu-abu substansia grisea, sedangkan untuk bagian abu-abu substansia grisea pada sumsum tulang belakang itu terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi dua bagian, tiap bagian yang memiliki bagian yang disebut dengan sebutan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Tanduk dorsal yang ventral itu terhubung dengan otot rangka, sedangkan untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensoris serta akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran asenden, dan juga yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak itu merupakan saluran desenden. Baiklah, sekian untuk materi pada kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.